Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM 250760031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra periode 1900 sampai dengan 1933. Periode ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu bacaan liar dan balai pustaka, dan yang kedua sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Yang ketiga balai pustaka dan roman-romannya. Kemudian yang keempat yaitu karangan Sanusi Pane tahun 1095 sampai dengan 1968. Sebelum kita membahas periode sejarah sastra tahun 1900 sampai dengan 1933, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu sejarah sastra. Sejarah sastra ialah ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa, baik itu sastra daerah, sastra nasional maupun sastra mancanegara. Sejarah sastra periode 1900 sampai dengan 1933. Yang pertama yaitu mengenai tentang bacaan liar dan juga balai pustaka. Bacaan liar itu sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, puisi, roman, artikel maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi for the Volkskultur atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama periode 1920. Bagian yang kedua dari sejarah sastra periode 1900 sampai dengan 1933 yaitu syair-syair Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu syair tentang Muhammad Yamin. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam hasanah sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, ia terjun ke gelanggangan politik dan tidak menciptakan sastra lagi, melainkan ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Lalu kemudian Rustam Effendi. Ia bekerja menjadi seorang guru, tapi tidak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik setelah adanya peristiwa 1926 sampai dengan 1927 yaitu pemberontakan PKI, yang dimana ia memilih untuk meninggalkan Indonesia. Kemudian bagian yang ketiga yaitu Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern.
Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat dalam roman lain. Kemudian terbitlah Balai Pustaka. Misalnya roman yang berjudul Dalam Gelombang Percintaan, yaitu pada tahun 1926. Kemudian ada juga roman yang berjudul Buah Tangan Kejora. Setelah itu ada juga roman yang berjudul Salah Pilih, yaitu pada tahun 1928. Kemudian ada juga judul Cinta yang Membawa Maut, yaitu pada tahun 1926. Kemudian yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan atau biasanya disebut Inset Partage atau tahun balasan, ialah akibat-akibat dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsa melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Bagian yang keempat yaitu mengenai Sanusi Pane tahun 1095 sampai dengan 1968. Sanusi Pane ialah sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1929 sampai dengan 1930, ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Kemudian karya-karya sastra yang terkenal diantaranya yaitu Pancaran Cinta dan Prosa Berirama tahun 1926, yang kemudian juga ada naskah drama Kertajaya tahun 1932. Airlangga drama dalam bahasa Belanda yaitu pada tahun 1928. Ada juga karangannya yaitu Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927. Dan masih banyak lagi karya-karya yang terkenal dari beliau. Kemudian tiada satupun di antara kedua pihak yang berhak mencaci maki pihak lainnya. Oleh karena dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa satu bangsa yang sedang menunjukkan. Dikutip dari Nasionalisme Jong Batak Januari 1926. Dapat disimpulkan, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan ciptaan sejarah sastra sejak awal pertumbuhan sampai perkembangannya sekarang. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dijajah, mereka membuat surat-surat kabar agar para priai yang hobi membaca atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Demikian tadi periode sejarah sastra tahun 1900 sampai dengan 1933 yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.